Kompresi gzip adalah metode untuk mengurangi ukuran file yang dikirim dari server web ke browser pengguna. Dengan mengompresi HTML, CSS, JavaScript, dan file berbasis teks lainnya, gzip membantu website memuat lebih cepat dan mengurangi bandwidth yang dibutuhkan untuk komunikasi. Gzip berperan penting dalam optimasi kinerja web, memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan peringkat SEO yang lebih baik. Cara kerja gzip. Gzip atau singkatan dari GNU-Zip bekerja dengan mencari dan mengganti string dan pola berulang dalam sebuah file dengan representasi yang lebih pendek. Ketika sebuah halaman web diminta, server memeriksa apakah browser mendukung penyandian gzip, yang hampir semua browser modern mendukungnya. Jika mendukung, server mengirimkan versi terkompresi dari file yang diminta. Browser kemudian mendekompresi file tersebut dan merender halaman secara normal. Proses ini tidak terlihat oleh pengguna. Semua ini terjadi dengan cepat di latar belakang dan menghasilkan ukuran file yang lebih kecil, waktu pemuatan yang lebih cepat, dan penggunaan data yang lebih sedikit. Peran gzip dalam performa web. Ukuran file secara langsung memengaruhi kecepatan pemuatan website. File besar membutuhkan waktu lebih lama untuk ditransfer melalui internet, terutama pada koneksi yang lebih lambat. Gzip dapat mengurangi ukuran file hingga 70 hingga 90%, sehingga mempercepat waktu pemuatan website secara signifikan. Misalnya, file HTML berukuran 100 KB dapat diperkecil menjadi hanya 20 hingga 30 KB ketika gzip diaktifkan. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan konten untuk ditampilkan dan dikirimkan di browser pengguna. Website yang lebih cepat menghasilkan rasio pentalan yang lebih rendah, interaksi yang lebih tinggi, dan tentu saja kepuasan pengguna yang lebih baik. Jenis file apa saja yang dapat dikompresi? Gzip bekerja paling baik dengan jenis file berbasis teks. Berkas-berkas yang paling umum yang mendapatkan manfaat dari kompresi gzip seperti file HTML, yaitu struktur halaman web, lalu file CSS yang merupakan style sheet yang mengontrol desain dan tata letak, serta file JavaScript yang menambahkan interaktivitas ke halaman. Selain itu, file XML dan JSON juga sering dikompresi karena digunakan untuk pertukaran data dan konfigurasi. Tapi, file biner seperti gambar JPG, PNG, GIF, dan juga video seperti MP4 atau WebM sebaiknya tidak dikompresi menggunakan gzip karena file-file tersebut sudah dikompresi dengan metode lain. Menerapkan gzip pada file-file tersebut mungkin tidak memberikan peningkatan yang signifikan dan justru bisa meningkatkan beban server secara tidak perlu. Kompresi gzip versus broadly. Meskipun gzip masih banyak digunakan, ada algoritma kompresi lain yang lebih baru, bernama broadly, yang telah muncul dengan rasio kompresi yang lebih baik dan kecepatan yang serupa. Broadly didukung oleh sebagian besar browser modern dan menawarkan peningkatan dibandingkan gzip, terutama untuk koneksi HTTPS. Namun, broadly memang membutuhkan daya pemrosesan yang lebih besar, dan tidak semua server mendukungnya secara default. Karena itulah, banyak website yang masih menggunakan gzip, baik sebagai metode kompresi cadangan atau utama, karena kompatibilitasnya yang luas dan kemudahan pengaturannya. Manfaat kompresi gzip. 1. Waktu muat yang lebih cepat. File yang lebih kecil berarti unduhan yang lebih cepat, sehingga menghasilkan pengalaman website yang cepat dan responsif bagi pengguna. 2. Penggunaan bandwidth yang lebih rendah. Gzip menghemat sumber daya server dan mengurangi biaya hosting dengan mengurangi jumlah data yang ditransfer. 3. Performa SEO yang lebih baik. Mesin pencari seperti Google mempertimbangkan kecepatan halaman sebagai faktor peringkat. Gzip membantu halaman dimuat lebih cepat sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan visibilitas SEO kita. 4. Pengalaman seluler yang lebih baik. Pengguna seluler, terutama yang menggunakan jaringan lebih lambat, mendapatkan manfaat signifikan dari konten terkompresi yang meningkatkan aksesibilitas dan interaksi. Gzip dalam content management system. Sebagian besar platform CMS populer seperti WordPress, Drupal, dan Joomla mendukung kompresi gzip baik secara bawaan maupun melalui plugin. Untuk WordPress misalnya, plugin caching seperti WP Rocket, W3 Total Cache, dan Lightspeed Cache menyertakan gzip sebagai fitur yang dapat diaktifkan hanya dengan mencentang kotak.
Hal ini akan memudahkan pengguna awam untuk memanfaatkan Gzip tanpa perlu mengedit file konfigurasi server secara manual. Jadi, kompresi Gzip adalah salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk mempercepat website kita. Dengan mengurangi ukuran file sebelum dikirim ke pengguna, Gzip meningkatkan kinerja, meningkatkan peringkat SEO, menghemat bandwidth, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar. Baik kita menjalankan blog pribadi maupun situs e-commerce berskala besar, mengaktifkan Gzip harus menjadi prioritas dalam strategi optimasi web kita. Hanya dengan beberapa baris konfigurasi atau bantuan plugin, kita akan dapat memperoleh peningkatan kinerja yang signifikan yang menguntungkan audiens dan laba.